Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Taib, santri uswah hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita lanjutkan pelajaran kita di buku Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Di video sebelumnya kita sudah membahas latihan. Nah, sekarang Ana kasih jawabannya. Latihan halaman 40 ya, halaman 40 nomor 8. Tayyib. Kita lihat di sini latihannya. Buka buku antum halaman 40. Baik. Di sini hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyah. Datangkanlah pertanyaan dari jawaban berikut. Jawabannya na'am syaribtu. Pertanyaan yang cocok di sini adalah hal syaribta. Ya, hal syaribta. Kemudian jawaban na'am katabtu. Pertanyaan yang cocok di sini adalah hal katab tadarsa. Hal katab tadarsa, na'am katabtu. Kemudian jika jawabannya bala ra'aituhu, apa pertanyaan yang cocok di sini? Amma ra'aita Muhammadan? Apakah kamu tidak melihat Muhammad? Bala ra'aituhu. Kemudian yang keempat, sini na'am ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Ya. Na'am ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Baik. Jawabannya di sini bagaimana? Kalau jawabannya na'am, terus di sini ada pengakuan bahwa dia tidak membaca buku itu di negaranya. Maka jawabannya, pertanyaan yang cocok di sini adalah amma qara'ta hadzal kitaba fi baladika? Amma qara'ta hadzal kitaba fi baladika? Itu. Amma qara'ta hadzal kitaba fi baladika? Jawabannya na'am. Tidak, saya tidak membaca buku ini di negeriku. Baik, itu nomor 4. Nomor 5, bala sami'tul adzan. Jawabannya amma sami'tal adzan? Ya, pertanyaannya amma sami'tal adzan? Jawabannya bala sami'tul adzan. Baik, yang keenam, jawabannya la ma sami'tul adzan. Sama pertanyaan dengan di atas? Tidak. Pertanyaannya adalah hal sami'tal adzan. Di sini a. Amma. Di sini hal. Hal sami'tal adzan? La ma sami'tul adzan. Baik. Yang ketujuh, la ma darabtu hadzal walad. Jawabannya hal darabta hadzal walad. Ya, hal darabta hadzal walad. Kemudian yang kesembilan, di sini antum kasih jawaban. Nomor 1, ara'aitat tullabal judud? Jawabannya na'am ra'aituhum. Na'am ra'aituhum. Yang kedua, ara'aita, bukan ra'aita tapi ra'aiti ya. Ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha? Jawabannya na'am ra'aituhunna. Ya, kenapa hunna? Karena di sini adalah banyak perempuannya. Mudiroh, saudarinya dan anaknya. Yang ketiga, ara'aital mudarris? Na'am ra'aituhu. Ya, ra'aituhu ya. Kenapa? Karena sini mudarris adalah mudzakkar. Yang keempat, aina ra'aita ukhtaka Maryam? Aina ra'aita ukhtaka Maryam? Di mana kamu melihat saudarimu si Maryam? Ra'aituha. Ya, saya melihatnya contohnya di maktabah contohnya. Ra'aituha fil maktabati. Ara'aita sayyaratil mudir? Jawabannya adalah na'am ra'aituha. Kenapa ha? Karena di sini sayyarah. Aina ra'aital atibba ya Ali? Jawabannya adalah di mana kamu melihat para dokter wahai Ali? Jawabannya saya melihat di rumah sakit. Ra'aituhum, ya, ra'aituhum fil mustashfa. Yang ketujuh, mata ra'aital mudira ya Yunus?
Kapan kamu melihat mudir wahai Yunus? Jawabannya Ra'aituhu fis sabah. Contohnya, saya melihatnya di pagi hari. Ara'aita Aminata wa Khadijata wa Barirah? Maka jawabannya di sini adalah na'am ra'aituhunna. Atau kalau tidak, la ma ra'aituhunna. Tayyib, di sini nomor 10 antum kerjakan latihannya untuk hari ini. Sekarang antum kerjakan latihan nomor 10. Iqra'il misalain thumma rbit baina kullin minal jumlatain musta'malan anna wa'lam anna min akhawati inna. Baca contoh, kemudian hubungkan dua kalimat ini dengan menggunakan kata anna. Anna itu artinya sesungguhnya. Tetapi bahwasanya atau sesungguhnya, ya. Tetapi anna ini fungsinya sama dengan inna, yaitu memansubkan isim dan merofakkan khobar. Tapi antum lihat di sini pernyataan pertama. Huwa maridun. Lihat huwa maridun. Kemudian kita tambahkan kata adzunnu. Ya. Kata adzunnu di sini. Maka kalimat adzunnu butuh kepada annahu. Ya. Kepada annahu. Annahu maridun. Adzunnu annahu maridun. Baik. Jadi di sini ada kata anna ditambahkan dengan dhamir hu. Ya. Hu di sini pengganti siapa? Pengganti huwa. Adzunnu annahu. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mudarrisu majaa. Al-mudarrisu majaa, guru tidak datang. Kemudian kita datangkan dengan adzunnu. Adzunnu artinya saya kira. Saya kira annal mudarrisa majaa. Adzunnu annal mudarrisa majaa. Saya kira bahwa guru tidak datang. Pertama, perhatikan setelah anna harokatnya fathah. Itu yang pertama. Ya. Ini disebut dengan isim inna. Ini adalah khobar inna. Baik. Sekarang antum lihat ke bagian atas tadi di sini. Kenapa isim innanya tidak berharokat fathah annahu? Karena hu adalah dhamir. Dhamir itu mabni, artinya dhamir itu tidak boleh berubah harokatnya. Ya, tidak bisa berubah harokatnya, tidak mu'rab. Maka di sini tetap harokatnya hu, adzunnu annahu maridun. Namun Anda perhatikan di sini harokat khobar innanya adalah marfu'. Marfu' ya. Ya, marfu' itu dhammah. Annahu maridun. Baik. Di sini kenapa tidak terlihat marfu'? Karena majaa adalah bentuknya jumlah fi'liyah. Ya, tapi fi mahalli raf'in di sini. Dia posisinya posisi marfu'. Kenapa? Karena dia sebagai khobar anna. Ya. Tapi nanti kita jelaskan ini. Yang jelas sekarang antum tugasnya adalah anta tabibun, tambahkan anna, tambahkan adzunnu. Anda tambahkan adzunnu, maka ditambahkan anna di sini. Maka menjadi adzunnu annaka tabibun. Perhatikan di sini kata anta, maka dhamir untuk pengganti anta adalah ka. Anda contohkan di sini ya. Adzunnu annaka tabibun. Baik. Adzunnu annaka tabibun. Perhatikan perubahan dhamir dari anta menjadi annaka. Ya. Tadi annahu karena dia pengganti dari huwa. Baik, yang nomor 2, huwa minal yaban. Maka adzunnu annahu minal yaban. Nomor 3, hiya maridatun. Adzunnu annaha, ya, pengganti dari hiya apa? Ha ya. Adzunnu annaha kenapa tidak bisa?
Nah, seperti itu. Adzunnu annaha maridatun. Kemudian yang keempat, hum tulabun. Adzunnu annahum, sampai ke nomor 10 antum kerjakan. Kemudian di nomor 11 antum lihat, perhatikan di sini ada teori tentang bilangan atau al-adad wal ma'dud dari 11 sampai 20. Baik. Perhatikan di sini. Kita membahas al-adad wal ma'dud. Anda harus tahu bahwa di sini disebut al-adad. Ya, ini adalah ma'dud. Al-adad adalah bilangan, al-ma'dud adalah yang dibilang. Taib, kaedahnya kalau bilangan 3 sampai 9 maka adad ma'dudnya harus berlawanan. Kalau adadnya mudzakkar maka ma'dudnya harus muannats. Kalau ma'dudnya mudzakkar maka adadnya harus muannats. Taib. Dan bilangan al-adad di 3 sampai 10 itu ma'dudnya harus berbentuk jamak dan majrur. Nah, sekarang kita pembahasan baru, bagaimana kalau adadnya dari 11 sampai 20. Baik. Dari 11 sampai 20 antum harus ingat dulu untuk bilangan 11, khusus bilangan 11 dan 12 maka punya kaidah tersendiri. Baik. Kaidah pertama adalah bilangan adatnya untuk bilangan belasan ini disebut dengan al-adad al-murakkab. Artinya dua angka disebutkan tanpa pemisah, tanpa waw. Ihda asyrota. Ihda asyrota. Ihda adalah 11. Ihda dalam bentuk muannats, asyrota dalam bentuk muannats. Baik. Tolibatan ini adalah ma'dud. Ya, ini adalah ma'dud. Ya, kita belajar di sini sekarang al-adad wal ma'dud ya. Al-adad wal ma'dud. Adad adalah, adad adalah angka atau bilangan. Kalau ma'dud adalah yang dibilang. Ya, benda yang dibilang itu. Taib, kalau ihda asyrota, maka ihda asyrota adalah disebut dengan adad. Kalau tolibatan disebut dengan ma'dud yang dihitung kan. Taib, sekarang kaedahnya yang pertama, bilangan 11 sama 12 angka adadnya itu sama-sama muannats kedua-duanya, ihda asyrota. Kemudian ma'dudnya juga muannats, ya ngikut ketiga-tiganya sama muannats. Taib, kalau ma'dudnya muannats maka bilangnya juga muannats semuanya. Taib. Dan harokatnya sama, berbentuk mansub dan mufrad. Ya, katanya itu kata tunggal, tolibatan, tidak dijamakkan, tidak ditolibat atau tulab, tapi dalam tolibah, bentuk mufrad tunggal. Dan harokatnya fathah atau mansub ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Begitu juga dengan yang kedua, isnata asyrota tolibatan. Isnata adalah bentuk muannats, asyrota bentuk muannats, tolibatan juga bentuk muannats. Maka di sini disebut dengan adad, ini ma'dud. Baik. Untuk nomor 13 sampai terakhir sampai 19, antum lihat di sini. Di sini agak berbeda. Ya, antum lihat di sini bilangan salasa asyrota. Salasa asyrota. Di sini bilangannya mudzakkar, di sini muannats. Ya. Dan yang kita hitung tetap al-ma'dudnya adalah ma'dudnya muannats mufradah. Ya. Baik. Maka ini harus berlawanan, angka 3 dengan puluhannya atau belasannya harus berlawanan. Tapi ma'dudnya harus sama mengikut ke angka terakhir. Ya, ke angka terakhir. Asyrota muannats, thalibah muannats. Baik, maka disebutkan salasa asyrota thalibatan. Salasa asyrota thalibatan. Yang yang 16 apa? Sita asyrota thalibatan. 17 sab'a asyrota thalibatan. 18 samani asyrota thalibatan. 14 arba'a asyrota thalibatan. 15 khamsa asyrota thalibatan. 19 tis'a asyrota thalibatan. 20 isruna thalibatan. Baik.
Ini kaidahnya dalam al-adad wal ma'dud. Antum pelajari dan hafalkan bilangannya. Di sini ada latihan, antum kerjakan ini latihannya. Iqra' ma yali tsumma aktubhu ma'a kitabatil arqam al-waridah fihi bil huruf. Di sini angka 19-nya antum ganti dengan seperti ini tulisannya. Kam sinnuka, sinni, contohnya 19 tahun. Sinni tis'a asyrota sanatan. Tis'a asyrota sanatan. Perhatikan cara menulisnya adalah tis'a harus mudzakkar karena harus berlawanan dengan bilangannya. Kemudian asyrota, ya, asyrota sanatan. Nah, seperti itu. Sinni tis'a asyrota hasanatan. Antum perhatikan perubahannya di sini. Tis'a harus bentuk mudzakkar karena yang dihitung adalah muannats. Kemudian asyrotanya harus sama dengan ma'dudnya, sama-sama muannats. Bagaimana kalau sanahnya ini adalah mudzakkar? Maka contoh yang lain anak kasih contohnya di sini thaliban, ya. 19 santri, maka di sini adalah tis'at asyara thaliban. Ini jika ma'dudnya itu adalah mudzakkar. Maka jika ma'dudnya mudzakkar, maka bilangan 10-nya juga mudzakkar dan dia harus berlawanan dengan bilangan 9-nya. Maka 9-nya harus berubah menjadi muannats. Tis'ata asyara thaliban. Nah, harus antum ingat bahwa harokat keduanya ini harus fathah. Disebut dengan mabniun ala fathil juz'ain. Dia mabni selamanya berharokat fathah antara bilangan ini, belasan dan puluhannya ini, ya, satuan atau belasannya ini, dua-duanya harus berharokat fathah. Taib, mabni. Meskipun sebelumnya ada huruf jar, tetap dia berharokat fathah. Taib. Itu saja tugas antum 2 hari ini. Insyaallah kita akan adakan ujian UTS untuk pekan depan. Taib. Dan ini adalah mungkin materi terakhir. Nanti anak kirimkan video ringkasan dalam buku ini. Bisa antum pelajari kaidahnya dan latihannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.